Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran seni budaya dengan materi perkembangan seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, seni Nusantara tradisional. Yang kedua, seni Nusantara era kemerdekaan. Yang ketiga, seni Nusantara era digital. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu seni Nusantara tradisional. Seni di Nusantara terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang mengikutinya. Pada masa prasejarah, aksara belum ditemukan, sehingga banyak karya seni yang sifatnya anonim atau tidak diketahui nama penciptanya. Masa aksara terjadi ketika banyak kerajaan berdiri di berbagai daerah di Nusantara. Pada dasarnya perkembangan seni dari masa ke masa, baik di Nusantara maupun belahan dunia dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini membuat manusia mampu melahirkan sesuatu yang baru berdasarkan kesadaran terhadap dirinya dan tergantung pengalaman di hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini penciptaan seni tidak hanya berasal dari dalam penciptanya, tetapi pengaruh juga dari lingkungan sekitarnya. Nanti untuk faktor internal dan faktor eksternal bisa kalian lihat gambar berikut ini. Nah, ini faktor internal di mana manusia melahirkan sesuatu yang baru dari pengalaman hidupnya. Contohnya dari masa prasejarah sampai sekarang ada perubahan dalam membuat rumah, untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, faktor eksternal, bisa kalian lihat gambar berikut ini, di mana faktor eksternal ini ya dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Kita harus hidup sosial dengan lingkungan sekitarnya. Berarti contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa interaksi dengan tetangga kita. Selanjutnya ada berbagai bentuk seni dalam seni budaya Nusantara. Yang pertama yaitu seni rupa. Seni rupa ini lukisan atau gambar banyak ditemukan di gua-gua dengan bentuk cap tangan, gambaran manusia, atau gambaran alam sekitar. Selain lukisan dan gambar, banyak juga seni lukis dan seni kriya. Bentuk seni kriya berupa ukiran dan pahatan yang ditemukan pada benda bersejarah seperti waruga, nekara, arca, menhir, dan pundek berundan. Nah, ini gambar cap tangan yang ada di gua-gua pada masa prasejarah. Nah, ini contoh gambar alam sekitar yang digambar oleh manusia zaman purba atau manusia zaman prasejarah. Ini untuk seni kriya berupa ukiran dan pahatan. Contohnya yang pertama yaitu waruga. Waruga ini kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari 2 batu berbentuk segitiga dan kotak. Kalau mungkin yang sekarang kita lebih dikenal dengan nama nisan atau batu nisan. Yang kedua nekara.
Nekara ini merupakan gendang perunggu berbentuk seperti dandang berpinggang, bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Jadi ini merupakan gendang, tapi yang bentuknya seperti dandang. Bisa dikatakan lain, nekara itu sebagai alat musik. Yang ketiga, menhir. Menhir ini merupakan batu tunggal yang berukuran besar, yang ditatah berbentuk tugu yang berdiri tegak di atas tanah. Tugu-tugu orang zaman dahulu itu seperti ini. Kalau sekarang, tugu yang kita buat sudah modelnya berbeda-beda dan lebih bervariasi, lebih bagus lagi. Yang keempat yaitu punden berundak. Punden berundak ini merupakan struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Kalau punden berundak ini bisa kalian lihat seperti di bentuk-bentuk candi. Ada yang bentuknya seperti punden berundak. Seni merupakan bisa dengan masuknya dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Ya, untuk perkembangan sejarah Islam ini bisa dilihat dari seni kerajinan, seni hias, dan seni kaligrafi. Yang kedua yaitu seni arsitektur. Seni arsitektur ini contohnya ya, ada seni arsitektur rumah ibadah dan arsitektur rumah tinggal. Kalau arsitektur rumah ibadah dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya. Contohnya bentuk pura dan candi yang bercorak agama Hindu dan bentuk vihara yang bercorak agama Buddha. Nah, ini ada dua contoh arsitektur rumah ibadah. Yang pertama, rumah ibadah bercorak Hindu. Ini rumah ibadah pura yang ada di Bali. Dan ini rumah ibadah yang bercorak Buddha, di mana rumah ibadah ini adalah masjid. Masjid ini arsitekturnya itu bercorakkan Buddha. Selain memperhatikan kondisi alam, rumah adat mencerminkan kebudayaan daerah yang bersangkutan. Contohnya rumah gadang dari Sumbar memiliki bentuk atap meruncing, seperti tanduk kerbau, di mana kerbau berkaitan erat dengan asal-usul nama Minangkabau. Dan rumah tinggal ini itu bisa disesuaikan dengan kontur tanah atau kondisi alam di setiap daerah. Contohnya rumah bolon dari Sumatera Utara, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah betang dari Kalimantan Tengah, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Di mana rumah panggung ini dibuat untuk melindungi pemilik rumah dari bencana alam atau serangan hewan buas. Ini ada dua contoh seni arsitektur rumah adat atau rumah tinggal. Yang pertama, rumah panggung. Ini bentuk rumah panggung, di mana rumah panggung tadi itu bisa melindungi pemiliknya dari serangan hewan buas. Sedangkan ini rumah gadang. Rumah gadang ini arsitekturnya mirip dengan tanduk kerbau, di mana Minangkabau itu identiknya dengan binatang kerbau. Yang ketiga, lagu dan musik daerah. Seni musik tradisional Nusantara bisa tercermin bentuk lagu daerah dan alat musiknya.
Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah masing-masing. Ada yang bersifat tembang dolanan, media pengajaran, atau dinyanyikan dalam berbagai acara tertentu, seperti pernikahan atau upacara adat. Contohnya tembang dolanan, Jublak-Jublak Suweng dari Jawa Tengah, Bunga Jempa dari Aceh. Lagu daerah lainnya yang cukup terkenal yaitu Kicir-Kicir dari DKI Jakarta, Kampuang Nanjau di Mato dari Sumatera Barat, dan Yamko Rambe Yamko dari Papua. Alat musik yang cukup terkenal yaitu gamelan dari Jawa dan Bali, angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Alat musik tersebut digunakan sebagai media hiburan, pengiring pertunjukan, atau upacara adat. Ini salah satu contoh alat musik tradisional Nusantara yaitu gamelan. Gamelan Jawa digunakan sebagai pengiring pertunjukan wayang kulit. Alunan musik karawitan dari gamelan Jawa semakin lengkap dengan nyanyian sinden. Yang keempat, perkembangan seni tari Nusantara. Tarian adat dari berbagai daerah di Indonesia berkaitan erat dengan budaya masyarakat tempat tarian tersebut berada. Tarian adat diciptakan untuk tujuan hiburan, pemujaan, penghormatan, penyambutan, pengajaran nilai moral sehingga sampai ungkapan rasa syukur. Contoh tarian adat cukup terkenal seperti tari piring, tari Sumatera Barat, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari pendet dari Bali. Tari ini ada banyak cara untuk mempertahankan tarian adat, salah satunya dengan meleburkan berbagai tarian adat di Indonesia menjadi satu bentuk tarian baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ini ada dua contoh tari adat Nusantara. Yang pertama, tari Jaran Kepang dari Jawa Timur. Tari Jaran Kepang ini dijadikan sebagai tari pemujaan. Yang kedua, tari Sigeh Pengunten dari Lampung. Tari Sigeh Pengunten ini biasanya digunakan sebagai tari penyambutan tamu, di mana setiap ada tamu pasti ditarikan dengan tarian Sigeh Pengunten. Yang kelima, seni teater. Seni teater tradisional ini melahirkan untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Cerita yang diangkat dalam teater tradisional berasal dari folklore atau cerita rakyat. Folklore dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari dongeng, mite, legenda, hingga fabel. Contoh folklore yang terkenal adalah dongeng Keong Mas dari Jawa Tengah, legenda Maling Kundang dari Sumatera Barat, dan legenda Gunung Tangkuban Perahu atau Sangkuriang dari Jawa Barat. Sedangkan bentuk teater tradisional di Indonesia itu ada lenong dari DKI Jakarta, randai dari Sumatera Barat, dul muluk dari Sumatera Selatan, ludruk dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua contoh seni teater tradisional. Yang pertama, seni teater randai dari Sumatera Barat, di mana teater randai ini dialognya berupa gurindam yang diiringi irama gendang. Yang kedua yaitu dul muluk dari Sumatera Selatan, di mana dul muluk ini dimainkan oleh 6 orang pemain dan 4 orang pengiring musik, dan ceritanya diselingi dengan pantun-pantun jenaka. Yang keenam, seni kostum dan tata rias dalam pertunjukan tradisional. Kostum bagi para penari tata rias dan kostum yang sesuai akan menambah keindahan tarian yang dibawakan. Sedangkan kostum dan tata rias bagi pemain akan memperkuat penokohan dari setiap karakter yang dibawakan. Contohnya, tata rias yang mencolok pada wayang orang adalah penggunaan cat merah untuk mewarnai wajah tokoh antagonis. Di sini contoh kostum dan tata rias teater tradisional dan tari adat Nusantara. Tata rias dalam tari pendet dari Bali.
di mana tata rias ini tersirat penegasan. Ya, di mana orang yang menari itu begitu tegas, elegan, cantik, dan menawan. Contoh berikutnya kostum dalam wayang orang. Kostum ini disesuaikan dengan cerita dari wayang orang, di mana orang ini menceritakan dari kisah-kisah Mahabharata. Yang kedua, yaitu seni Nusantara era kemerdekaan. Secara umum di era kemerdekaan banyak seniman terkenal yang produktif dan menghasilkan banyak karya, tetapi yang mendokumentasikan hasil karyanya sedikit. Tradisi anonim dalam penciptaan karya seni di Nusantara mulai berakhir saat memasuki era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan ini, seni budaya mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain diadakannya koleksi untuk museum, lahir pula organisasi-organisasi seni. Contoh karya seni Nusantara era kemerdekaan. Ini adalah contoh lukisan atau seni rupa. Ya, ini juga seni rupa, tapi bentuk foto. Dulu belum ada foto berwarna, sekarang sudah ada foto berwarna. Yang ketiga, seni Nusantara era digital. Perkembangan teknologi di era digital saat ini banyak memberikan keuntungan bagi seniman agar dapat mempublikasikan karyanya dengan mudah, bisa sampai ke mancanegara. Era digital juga menghasilkan kreativitas baru melalui penciptaan seni virtual. Sebagai contoh, Emi Roto, seorang seniman dari Indonesia, berkolaborasi dengan seniman mancanegara membuat pertunjukan yang berbasis internet. Kemudahan mendapat akses informasi pada era digital membuat apapun menjadi mudah. Segala informasi dapat ditemukan dengan mudah melalui internet, termasuk mengenai seni dan budaya di Nusantara. Selain internet, media, alat, dan bahan seni juga berkembang pesat, baik seni murni maupun seni terapan, dan juga seni pertunjukan yang lahir dari hal yang tidak terduga. Contohnya, menggambar sekarang dapat melalui komputer. Dalam bidang seni musik, juga banyak pemusik yang tidak menggunakan alat musik yang lazim, melainkan menggunakan alat musik alternatif. Contohnya, ember kosong, galon, kotak kayu, botol kaca, botol plastik, dan lain sebagainya. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila dalam materi ini anak-anak masih ada yang kurang paham, silahkan bisa kalian tanyakan setelah materi ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.